Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita mulai mungkin saya mau perkenalan dulu sebentar gitu ya. Nama saya Fendi, jadi role saya sebagai Partner Solution Architect di AWS Indonesia. Gitu saya sehari-hari banyak membantu customer melalui partner untuk memulai journey mereka di AWS Cloud dan juga membantu mereka untuk membangun aplikasi yang lebih aman, yang lebih highly available dan juga at the same time more cost effective. Nanti di 60 menit ke depan kita akan melihat sebenarnya briefly apa sih itu CloudFront dan bagaimana kita bisa improve user experience which is your customers gitu ya dengan Amazon CloudFront. Tadi kita juga udah sebutkan di awal bahwa CDN itu adalah akronim dari Content Delivery Network gitu ya. CDN itu sebenarnya sekelompok compute juga gitu atau compute server bisa dibilang yang ditempatkan di berbagai macam lokasi gitu ya, nanti tergantung scoping areanya, yang fungsinya sebenarnya untuk menyebarkan konten atau isi dari web tersebut ke sejumlah area. Ini ada angka-angka yang saya dapat dari Forbes gitu ya, Forbes Magazine atau Forbes website by the way. Artikel yang ada di Forbes tersebut kita bisa baca bahwa 70% dari customers, 70% dari consumers sangat terpengaruh dari dari experience mereka pada saat mereka browsing web page gitu ya. Jadi kalau misalkan kita browsing satu web page dan kita mau membeli, kebanyakan dari customer tersebut kalau misalkan websitenya lambat gitu ya, mereka either stop atau moving ke tempat yang lain. Dari 70% consumer ini kita bisa lihat bahwa setengah dari mereka itu mungkin akan coba refresh page-nya, tapi setengah lagi mereka akan either close the tab gitu ya atau moving to the new competitor supaya dapetin user experience yang lebih baik lagi. Dan beberapa di antaranya juga akan sharing the bad experience either to website atau through social media. So all in all gitu ya, kalau user experience-nya itu buruk, dampaknya ke bisnis juga akan negatif. Selain itu yang di artikel yang sama, di artikel Forbes yang sama, kita juga bisa baca bahwa kita mau solving this problem gitu ya, kita nggak mau bisnis kita impacted karena adanya slow experience tadi. Sebelum ke sana, kita mau lihat sebenarnya pada saat customer itu reach aplikasi kita gitu ya, prosesnya seperti apa sih? Kurang lebih prosesnya bisa digambarkan seperti ini. Accessing applications atau website itu quite straightforward. Oke. Nah, kalau dilihat di sini, path yang diambil dari satu request, misalkan kita mau buka tadi ya Amazon.com, itu cukup panjang gitu dan kebanyakan path antara jalur pergi dan jalur pulangnya itu juga bisa berbeda gitu ya, karena it's internet, it's uncontrolled environment, no one can control internet gitu. Jadi ini yang sering kali menyebabkan bahwa delay ataupun latency di sisi end user itu menjadi sangat tinggi atau menjadi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk solving this problem? Oke. Basically simpelnya adalah we try to remove this one gitu ya. Kita coba bisa nggak ini di-remove gitu ya, sedemikian sehingga konten yang tadinya ada di katakan di satu area yang mungkin itu either di US atau di Singapura gitu atau di Jepang atau di Hong Kong dan lain sebagainya, kita bring very close to our customers gitu ya. Sedemikian sehingga setiap image, files atau apapun itu bisa langsung di-download dari tempat yang memang dekat dengan viewernya. Oke, dan dengan demikian kita bisa remove the inefficiency tadi, multiple path dan multiple route yang tadi. Untuk sesi kali ini kita akan membahas fokus ke Amazon CloudFront. Jadi kita mau fokus ke CDN-nya saja. Nah, apa itu Amazon CloudFront? So, Amazon CloudFront seperti yang tadi kita sudah sebutkan di awal, it's a global content delivery network yang fungsinya itu untuk deliver data, video, any kind of applications, image, gitu ya. Bahkan sampai API, gitu. Ada salah satu customer kita yang menggunakan CDN atau CloudFront, itu
untuk mendeliver API traffic mereka gitu dengan menggunakan AWS Backbone. So, harapannya dengan menggunakan Backbone tersebut, API traffic itu bisa meningkatkan user experience karena dia akan provide low latency dan high transfer speed. Oke, so di CloudFront sendiri itu juga terintegrasi dengan beberapa AWS services. CloudFront juga kita bisa terintegrasi dengan any custom origin. Jadi kalau Bapak Ibu punya katakanlah on-premise server dan kita mau cache, kita mau distribusikan konten dari on-premise server tersebut ke berbagai daerah atau negara yang lain, gitu ya. Bapak Ibu juga bisa menggunakan Amazon CloudFront sebagai content delivery network-nya. Point of presence yang kita punya, as of now, kita punya lebih dari 225 point of presence, POP CloudFront yang tersebar di 90 kota dan 47 negara. Atau dot yang titik-titik merah ini itu adalah point of presence yang kita punya, gitu ya, around the globe. Dan yang terakhir itu kita punya ada di Indonesia. Sekarang kita lihat what's the benefit, gitu ya, apa sih benefitnya pakai CloudFront. Tadi kan kita udah ngelihat bahwa oh iya ternyata user experience-nya bisa lebih baik, oh iya ternyata kontennya bisa lebih cepat gitu ya. Basically itu yang mau kita solve gitu kan, tapi sebenarnya ada benefit-benefit lain dari CloudFront, baik itu dari sisi user maupun dari sisi Bapak Ibu sebagai pengguna CloudFront. Yang pertama adalah it's highly programmable gitu ya. Kenapa? Karena again di CloudFront tadi, di Edge services tadi kita punya yang namanya Lambda at Edge. Lambda ini fungsinya sebagai compute processing power, tapi Bapak Ibu nggak perlu manage servernya gitu. So yang dilakukan adalah cemplungin aja code-nya di situ. Oke. Yang ketiga kita juga punya network and application protection at the edge. Tadi kita udah sebutkan tentang WAF dan Shield gitu ya. Lalu kita punya deep integration dengan service AWS. What I mean by deep integration itu sebenarnya integrasi bukan hanya sekedar connectivity, tapi integrasi salah satu contohnya adalah kalau kita mau memprotect konten gitu. Jadi ada feature yang kita deploy di S3 katakanlah gitu ya, supaya hanya CloudFront ini yang bisa mengakses file tersebut di S3. Ada yang namanya juga signed URL gitu. Jadi untuk private content dan dengan demikian hanya orang-orang tertentu yang authorized yang bisa mengakses file tersebut. Oke, so itu yang kita bilang sebagai tight integrations ataupun deep integrations between CloudFront dengan other AWS services. Ini kalau orang developer biasanya dengerin API, okay, and then what you have a list of the API gitu. Kita punya full feature list of the API dan any developers can leverage, bisa menggunakan ini gitu ya untuk mendevelop aplikasi mereka.